Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur, edisi Sabtu 9 Desember 2023. Berbagai berita menarik tersaji untuk Anda dan kami akan mengangkat beberapa highlight diantaranya. Yang pertama kita menuju ke halaman pertama dari Tribun Timur Cetak hari ini. Ada Reza Arya dilarikan ke rumah sakit. Tim medis pasang alat bantuan pernapasan. PSM Makassar ditahan imbang 1-1 oleh Bayangkara FC. Nah, Tribuners, supporter PSM Makassar gagal berpesta kala tim kebanggaannya hanya bermain imbang 1-1 atas tim papan bawah Bayangkara FC di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada Jumat 8 Desember 2023 malam. Sedianya ribuan supporter PSM Makassar datang memadati Stadion Gelora B.J. Habibie pada malam kemarin. Dan pertandingan ini disaksikan oleh 7.324 supporter. Nah, dalam catatan panitia pelaksana, jumlah supporter yang datang menyaksikan dalam pertandingan tersebut ini mencapai 7.324 supporter. Dan sangat disayangkan juga pada pertandingan semalam ada insiden yang menimpa kiper dari PSM Makassar, Muhammad Reza Arya Pratama, yang langsung rebahan di rumput Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada Jumat malam. Usai pertandingan, dia tergeletak di depan ibu kandungnya, Sukmawati, yang selalu menyertainya setiap berlaga di Parepare. Beberapa menit dia menahan sakit dan tulang rusuknya terkena tendangan di masa injury time, tapi Reza tetap berusaha tegar dan suara peluit panjang wasit diiringi tumbangnya Reza di depan mistar gawang. Reza kemudian tak ikut aksi lempar-lempar jersey supporter PSM. Ratusan jersey yang telah ditandatangani para pemain dibagi-bagikan ke para supporter. Pesta pembagian jersey itu menandai ungkapan terima kasih PSM Makassar ke Parepare sekaligus persembahan perpisahan PSM Makassar dengan warga Parepare. Dan juga berita selanjutnya, Sekjen PBB desak Dewan Keamanan aktifkan pasal 99. Tribuners, Sekretaris Jenderal atau Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak agar gencatan senjata antara Israel dan pejuang Hamas Palestina diterapkan di jalur Gaza. Desakan itu membuat Dewan Keamanan PBB melakukan pertemuan untuk melakukan voting tentang pengaktifan pasal 99 dalam Piagam PBB. Pasal 99 Piagam PBB berbunyi Sekretaris Jenderal dapat menyampaikan kepada Dewan Keamanan setiap permasalahan yang menurut pendapatnya dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Terakhir kali pasal 99 ini digunakan ketika terjadi pertempuran pada tahun 1971 yang berujung pada berdirinya Bangladesh dan pemisahannya dari Pakistan. Tribuners, kita beralih ke halaman 8. Di halaman 8 ada pengurus Masjid Al-Markaz surati Bawaslu pasca tim senator DPD bagi atribut kampanye di masjid. Dan juga Tribuners, dapat kita baca pada Tribun Timur edisi hari ini, pengurus Yayasan Masjid Al-Markaz Al-Islam Makassar akan melaporkan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI asal Sulsel Andi M. Ihsan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Seusai sholat Jumat pada 8 Desember 2023, seorang pria yang mengaku tim incumbent senator asal Bone membagikan kalender bergambar dan nomor urut peserta pemilu perseorangan itu. Berdasarkan pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pemilu, pasal 280 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pemilu menyatakan, pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang pada poin H menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Masjid adalah salah satu tempat ibadah. Hingga berita ini ditayangkan pukul 20.45 WITA,
Andi M. Ihsan, petahana DPD itu, belum menjawab upaya konfirmasi Tribun via WhatsApp. Secara terpisah, anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, kepada Tribun, menunggu laporan resmi dan ia mengatakan bisa langsung ke Sulsel atau Bawaslu Kota. Katanya usai podcast di Newsroom Tribun Timur. Kejadian berlangsung di loker penyimpanan sandal lantai dasar Al-Markas. Ini pasti akan kita surati Bawaslu agar jadi pelajaran ke caleg lain untuk tidak memanfaatkan rumah ibadah sebagai lokasi kampanye. Kata Kepala Sekretariat BPH Al-Markas Al-Islami Muannas kepada Tribun usai Jumatan. Dan berita selanjutnya, Pangdam ke-14 Hasanuddin luncurkan kaos guyup rukun. Tribuners Panglima Kodam 14 Hasanuddin Maijen TNI Toto Imam Santoso menggalakkan semangat persatuan dan kesatuan jelang pemilu 2024. Hal itu disampaikannya saat menggelar silaturahmi bersama awak media dan tokoh pemuda serta mahasiswa di Aula Lapangan Golf Kodam 14 Hasanuddin, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar pada Jumat 8 Desember 2023 siang. Dalam kesempatan tersebut, Toto Imam Santoso meluncurkan kaos bertuliskan Guyup Rukun dengan logo tangan saling merangkul. Kaos hitam itu, kata dia, menandakan sikap netral TNI di ajang pesta demokrasi saat ini. Kemudian Tribuners, ada berita dari Kabupaten Jeneponto, baliho caleg paku pohon akan diterbitkan. Sejumlah baliho calon legislatif dan partai politik di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan ditertibkan oleh Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Pasalnya, baliho tersebut menyalahi aturan. Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Jeneponto Amiruddin mengatakan ada 5 caleg di Taman Turatea dan di Pasar Karisa ditertibkan. Lanjutnya, penertiban itu tak hanya berfokus pada lokasi khusus pemasangan APK, tapi juga menyasar jalan protokol yang tidak termasuk lokasi pemasangan APK berdasarkan SK putusan KPU setempat. Kita beralih ke halaman terakhir dari koran Tribun Timur hari ini. Di Tribun PSM, misi berat tembus 4 besar, jadi tim musafir di sisa putaran kedua. Tribuners, misi berat diemban oleh PSM Makassar mempertahankan gelar juara Liga 1. Pasalnya, klub berjuluk Pasukan Ramang itu akan menjadi tim musafir di sisa kompetisi Liga 1 2023-2024. Laga PSM Makassar menjamu Bayangkara FC pada pekan ke-22 Jumat 8 Desember 2023 menjadi laga terakhir mereka di kandang Stadion B.J. Habibie Parepare. Stadion berkapasitas 20.000 penonton itu akan direvitalisasi. Paling lambat pengerjaannya dimulai pada Januari 2024 mendatang dan ditargetkan selesai Desember 2024 mendatang. M. Arfan CS dipastikan akan bermarkas di luar Sulawesi Selatan. Salah satu opsi markas adalah Stadion Batakan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Manajemen PSM Makassar telah bersurat kepada Wali Kota Balikpapan lantaran tidak ada stadion yang memenuhi persyaratan untuk menggelar pertandingan Liga 1 di Sulawesi Selatan saat ini. Animo supporter pun pastinya akan berkurang ketika PSM Makassar menjadi tim musafir. Tentu ini akan mempengaruhi motivasi pemain. Padahal anak asuh Bernardo Tavares sekarang ini butuh dukungan supporter terus mendulang poin. Saat ini PSM Makassar menempati peringkat 10 dengan 28 poin, terpaut 9 poin dengan PSIS Semarang menempati posisi 9. Maksud kami menempati posisi keempat dan peringkat keempat merupakan batas untuk masuk Champions Series. Secara hitungan peluang PSM Makassar finish di 4 besar klasemen masih terbuka. Terpenting, mereka bisa menyapu bersih partai kandang sisa
meski jadi tim musafir dan tidak kalah saat bertandang. Jika PSM Makassar menyapu bersih 12 laga sisa dengan kemenangan, poin maksimal dikumpulkan sebanyak 64 poin. Namun jika hasil seri diraih di laga tandang, akhirnya maksimal poin dikumpulkan 54. Jika mengacu pada hal tersebut, PSM Makassar tentu bisa menyelesaikan musim di peringkat 4 besar. Sebab rata-rata klub yang finish di peringkat 4 memperoleh 52 poin dan paling rendah tertinggi 65 poin. Namun tim penghuni 4 besar klasemen juga harus meraih hasil minor. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mengatakan penting bagi timnya bermain di tempat yang mudah dijangkau oleh supporter. Menurut juru taktik asal Portugal ini, akan beda rasanya main dengan supporter dan tanpa supporter. Hal itu yang kemudian dijelaskan oleh Bernardo Tavares dan ia mengatakan, jadi saya sangat berharap meskipun tidak bermain di sini, Parepare maksudnya, supporter bisa datang memenuhi stadion mendukung kita. Mereka memberikan energi dan motivasi fokus yang lebih kepada pemain, kata Bernardo Tavares selaku pelatih PSM Makassar. Dan Tribuners, demikian tadi highlight Koran Tribun Timur edisi 9 Desember 2023 hari ini. Dan juga Tribuners dapat mendapatkan Koran Tribun Timur untuk membaca berita selengkapnya di agen-agen terdekat. Dan juga kepada Tribuners yang ingin berlangganan 80.000 per bulan dan 1 juta per tahun, Anda dapat menghubungi hotline di 0411 811 5500 dan juga untuk mendapatkan Tribun Family Card di WhatsApp 081 1413 5555. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.